Ya Tuhan, di dalam menempuh perjalanan hidup ini, banyak hal yang kami tidak pahami. Tetapi pada pagi hari ini, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk duduk bersama merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan memandu kami di dalam kebenaran-Mu untuk memahami rencana Tuhan bagi kami semua. Oleh karena itu, kuasailah kami, urapilah kami dengan otoritas-Mu, dan berkaryalah melalui kehidupan hamba-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa, mohon bimbingan-Mu. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 ayat 16, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-16. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-16. Di dalam perjanjian lama, kalau sudah mendapatkannya, mari kita tenangkan hati kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mohon kesediaan kepada para putra untuk membacakan ayat 11, lalu perempuan membacakan ayat 12 silih berganti hingga ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan, dipersilakan kepada putra. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terpantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gibeon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah orang yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kepala orang Midian itu sampai habis." Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang berbahagia adalah mereka yang membaca, punya kerinduan untuk menyimpannya di dalam hati, dan juga
mewujud nyatakan di dalam kehidupan nyata. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Hakim-Hakim ini pada dasarnya menceritakan tentang bagaimana fakta nyata kehidupan umat Tuhan dalam relasinya dengan umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Allah punya rencana yang luar biasa dan begitu unik untuk menolong dan menyatakan kehendaknya bagi umat Israel di sepanjang waktu atau sejarah hidup, dan juga peristiwa-peristiwa yang dialami oleh umat Israel. Sesungguhnya Allah turut bekerja di dalam semua itu dengan maksud dan tujuan untuk membukakan mata Israel, hati dan pikirannya, untuk sungguh-sungguh memiliki pengenalan yang benar tentang siapa Allah itu. Dalam pembacaan kita pada akhirnya kita melihat khususnya Allah memilih dan menetapkan beberapa hakim. Di antaranya adalah Deborah, Barak, dan Gideon. Tuhan memakai mereka dengan maksud tertentu di situasi-situasi yang sukar dan sulit. Dan secara khusus hari ini kita mau melihat suatu peristiwa yang terjadi di antara Tuhan bersama dengan Gideon. Dan kita akan merenungkannya di bawah topik perjumpaan Tuhan dengan Gideon. Bagaimana perjumpaan Tuhan dengan Gideon? Berbicara menyangkut dengan perjumpaan, biasanya itu terjadi antara dua pihak atau lebih. Dan di dalam perjumpaan itu tentunya ada komunikasi. Dan di dalam komunikasi itu tentunya juga ada tujuan. Dan tujuan itu pasti yang menjadi harapan akan tercapai. Namun di dalam menjalani untuk mencapai tujuan itu tidak mudah. Bisa saja orang memulai percakapan dengan baik, menarik, orang tertarik, tetapi dalam pertengahannya bisa saja terjadi masalah-masalah yang pada akhirnya mungkin berujung kepada ketidaksepakatan karena tidak mampu untuk menjalaninya. Tetapi sebaliknya ada pun yang sepakat menjalaninya dengan berbagai macam persoalan, tetapi pada akhirnya mencapai tujuan. Nah, yang seperti inilah yang kadang-kadang jarang dan sulit. Itulah sebabnya kita mau melihat bersama apa kata Alkitab melalui firman Tuhan yang baru saja kita bacakan saat ini. Mengisahkan kepada kita bagaimana perjumpaan antara Tuhan dengan Gideon, di mana Tuhan mau memakai Gideon menjadi alat untuk menyatakan kuasa, keadilan, kebenarannya bagi umat Israel. Kondisi bangsa Israel pada waktu itu kita tahu bahwa ternyata mereka mengalami kemerosotan iman. Dan pada akhirnya mereka berpaling. Ada yang melupakan Tuhan, ada yang mengabaikan Tuhan, ada yang sama sekali meninggalkan dan berbalik lalu menyembah kepada patung dan berbagai macam berhala-berhala dengan tujuan untuk mendapatkan pertolongan. Bangsa Israel seperti itu juga keadaannya. Ketika bagian firman Tuhan ini dituliskan,
maka ternyata kita melihat bahwa ketika Tuhan memanggil Gideon dalam pembacaan kita di ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-16, tetapi untuk memahami dengan secara komprehensif tentang cerita tentang Gideon dan bagaimana Tuhan memakainya, bisa kita baca di sekitar pasal 6 sampai dengan pasalnya yang ke-8. Karena sebelumnya itu Barak dan Deborah dipakai oleh Tuhan. Dan kita melihat di sini bahwa ternyata waktu Tuhan memanggil Gideon, di ayatnya yang pertama di sana sudah menjelaskan kepada kita tentang siapa Gideon itu sendiri. Dia adalah anak dari Yoas, dan ketika itu Gideon sementara berada di dalam sebuah pergumulan hidup terkait dengan keberadaan bangsa Israel. Masalah yang paling berat, yang paling sulit, yang membuat mereka sehingga berpaling adalah bahwa ketika Gideon bersama dengan umat Allah ini, mereka mengalami penindasan yang dilakukan oleh orang Midian. Orang-orang Midian ini adalah orang-orang yang kuat, punya pasukan yang sangat besar. Mereka sangat terkenal pada waktu itu. Dan dengan pasukan yang besar merupakan sebuah kekuatan sehingga mereka semena-mena melakukan apa saja kepada semua orang, khususnya untuk bangsa Israel pada waktu itu yang sementara berada di dalam pergumulan hidup, keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Kalau kita membaca di sini ternyata bahwa ini umat Israel ini mereka bekerja keras. Mereka berusaha untuk menanam. Mereka berusaha untuk beternak. Dan berbagai macam upaya yang mereka lakukan dengan keringat, dengan bercucuran air mata, dengan pergumulan. Bekerja pada waktu itu bukan bekerja sebebas-bebasnya, tetapi mereka bekerja di dalam ketakutan. Karena apa? Orang Midian ini ketika dengan pasukan-pasukannya sangat kuat memberdayakan umat Israel. Kalau kita membaca seterusnya, di sana dikatakan bahwa ketika pada saat mereka harus menuai atau mendapatkan hasil terbaik dari ternak mereka, gandum mereka, maka orang-orang Midian, orang-orang yang ada di sekitar mereka itu bersatu datang dan merampok apa yang menjadi hasil daripada umat Israel. Dan dikatakan waktu mereka datang itu banyaknya seperti belalang yang tidak dapat dihitung. Dan ini menjadi persoalan yang luar biasa bagi mereka. Berdasarkan kenyataan seperti ini, pada akhirnya mereka berseru kepada Tuhan dan mereka meminta pertolongan daripada Tuhan. Tetapi seruan mereka ini ketika mereka berpaling dari Tuhan dan Tuhan izinkan penindasan terjadi bagi mereka, ada seruan yang naik kepada Tuhan. Seruan itu mengharapkan belas kasihan Tuhan. Tetapi dalam tanda kutip, mereka berseru dan mereka meminta supaya Tuhan lepaskan mereka dari penindasan, Tuhan lepaskan mereka dari orang-orang yang jahat itu supaya mereka bebas. Bukan berarti permintaan ini tidak benar. Benar. Akan tetapi mereka hanya mampu memiliki tingkat pemahaman hanya sebatas tertolong atas kehendak mereka, yaitu kesulitan yang mereka alami. Belum sampai pada endingnya yang Tuhan kehendaki, yaitu pengenalan akan Tuhan. Namun walaupun demikian, Tuhan tetap setia pada umatnya dengan memilih seorang nabi untuk menyampaikan kepada mereka tentang dosa dan kesalahan mereka, yaitu tadi perpalingan itu.
Engkau telah berbalik dan engkau telah menyembah kepada ilah-ilah dan melupakan Tuhan. Walaupun demikian, ada yang bertobat, tetapi ada pula yang masih santai, ada pula yang masih menganggap biasa, ada pula yang seakan-akan itu biasa terjadi karena memang Tuhan sayang kok sama kita. Tetapi pada akhirnya mereka kembali lagi ditindas dan seruan naik kepada Tuhan. Maka Tuhan mengutus seorang malaikat datang berjumpa dengan Gideon, yang pada saat itu dia sementara berada di tempat persembunyian. Dia sementara mengirik, dan dia mengirik di tempat biasanya itu ada tempat khusus untuk pembuatan anggur. Maka ketika dia membereskan hasil-hasilnya ini, gandumnya ini tidak di tempat yang terbuka, bersembunyi di tempat yang tidak biasanya. Apa? Supaya tidak diketahui oleh orang-orang yang mau merampas, karena sudah menjadi kebiasaan dan bulan-bulanan bagi mereka. Itulah sebabnya dia bersembunyi di sana dan dia mulai mengumpulkan gandum-gandumnya. Dan pada saat itu datang malaikat Tuhan dan memberitahukan kepada Gideon di dalam ayatnya yang tadi kita sudah bacakan, di ayatnya yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya menggirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Dalam perjumpaan itu, Tuhan langsung menyatakan kepada Gideon melalui malaikat, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Artinya bahwa Tuhan mau memakai Gideon. Namun kita melihat di ayatnya yang ke-13, apa jawab Gideon kepadanya? Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Itulah argumen dari seorang Gideon. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya melalui perbuatan-perbuatan ajaib. Tuhan sudah mendengar doanya. Tetapi ketika Tuhan bawa dia untuk masuk ke dalam sebuah pengenalan, Gideon pada akhirnya berargumen demikian. Dia katakan fakta yang dia alami. Bagaimana nenek moyang kami sudah menceritakan betapa dahsyatnya Tuhan menolong, tetapi coba lihat ini keadaan kami yang sebenarnya tertindas dan kami mengalami kesukaran dan kesulitan berat bagi umat Israel pada waktu itu. Itulah sebabnya ungkapan-ungkapan ini seakan-akan ungkapan yang sudah ada di titik kesulitan tertinggi, dan hampir saja dia tidak mempercayai Tuhan. Namun kita melihat di sini, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Tuhan memanggil dia dan Tuhan mau pakai dia. Semulanya dia tidak paham. Dia berdalih, menuntut, meminta mujizat harus terjadi. Tetapi ketika Tuhan memanggil orang yang mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan tidak langsung memberikan kepada dia perkara-perkara yang ajaib. Karena sampai pada endingnya kemenangan ini terjadi, itu melalui proses yang cukup panjang.
tekanan, persoalan, macam-macam yang mereka hadapi. Tetapi kita melihat di sana bahwa sampai pada akhirnya terjadilah sebuah pengakuan daripada Gideon tentang Tuhan yang menyertainya. Dan Tuhan mau supaya Gideon betul-betul memahami siapa yang memanggil dia. Dan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan di dalam sejarah kehidupannya. Perkara-perkara apa yang mau Tuhan nyatakan untuk mengokohkan panggilannya itu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika mereka harus berperang melawan Midian yang cukup besar pada waktu itu dengan pasukan yang seperti dikatakan kalau kita baca di pasal 7 dan seterusnya, itu cukup banyak, punya kekuatan yang bisa saja menang, bisa saja lakukan apa dibanding dengan kalau kita melihat pasal seterusnya, pasal 7 itu menceritakan bilang Tuhan perintahkan Gideon untuk memilih orang-orang dari sekian banyak dan hanya 300 saja, 300 orang saja yang dipersiapkan untuk maju menghadapi peperangan. Ada lebih dari 300. Tetapi ternyata Tuhan bilang saring itu baik-baik. Lihat motivasi mereka. Karena aku mau memakai orang-orang yang taat dengan sebuah perintah di pasalnya yang ke-7. Di sana dikatakan bahwa pilihlah orang yang siap dan kamu harus menyuruh mereka untuk meminum air dengan cara harus menjilatnya. Ada juga yang mencelup lalu menghirupnya. Dan ternyata ada yang tidak memenuhi syarat itu dan hanya 300 saja. Gideon bilang, aduh, sudah cukup banyak yang dipersiapkan, ternyata melalui seleksi pada akhirnya hanya 300 yang diperkenan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin menghadapi orang-orang kuat dengan jumlah yang sangat banyak itu? Tidak berperang saja, hanya untuk datang merampas saja sudah berlaksa-laksa, sudah seperti banyaknya belalang yang tidak apalagi mau perang. Lebih daripada itu. Namun kita melihat di sini bahwa Tuhan menyatakan itu di luar daripada logika manusia. Fakta yang harus dihadapi. Gideon sebagai manusia, ciut. Bagaimana 300 orang terpilih bisa melawan sekian banyak orang? Itu tidak mungkin. Tetapi kita melihat bahwa ada penyertaan Tuhan sebagai sebuah janji yang Tuhan berikan untuk dimengerti, dan bukan saja dimengerti tetapi dipegang teguh dan diyakini oleh Gideon bahwa Tuhan menyatakan, aku menyertai engkau. Penyertaan inilah yang menjadi kunci. Penyertaan inilah yang menjadi modal. Penyertaan inilah yang menjadi harapan yang mestinya diterima dengan hati yang terbuka akan kehadiran Tuhan. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa kemenangan diberikan kepada mereka dengan jumlah yang sangat sedikit. Ini berarti Tuhan mau menunjukkan kepada mereka bahwa bukan oleh kekuatan atau bukan dengan berapa banyak, tetapi keyakinan, pengenalan, dan harapan yang sesungguhnya kepada Tuhan, serta meyakini bahwa Tuhan yang bekerja beracara di dalam segala keterbatasan. Maka inilah orang yang beriman. Orang yang beriman bukan karena melihat dulu sudah berhasil, sudah lulus, sudah dapat nilai yang baik, tetapi orang yang beriman adalah orang yang siap untuk mengikuti proses. Orang yang siap untuk menerima aturan, ketetapan dari Tuhan, dan tunduk serta taat, melakukan dengan mengandalkan Tuhan, maka keberhasilan Tuhan akan berikan kepadanya. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam menjalani kehidupan kita di tahun 2023 ini,
Kita baru ada di penghujung awal tahun, bulan pertama. Artinya perjalanan ke depan masih sangat panjang. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi yang jelasnya ada dua hal. Kesulitan, bahkan juga kemudahan. Ada orang yang akan menghadapi kesulitan dengan pergumulan mengandalkan Tuhan, tetapi ada orang yang mungkin menghadapi kesulitan dengan mengandalkan segala sesuatu yang menjadi potensi di dalam kehidupannya dan melupakan Tuhan. Tetapi untuk mencapai segala tujuan sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan, hal yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa ketika Tuhan mengadakan kita sampai pada saat ini, kita ada sebagaimana adanya. Maka di depan itu merupakan misteri rahasia bagi kita, tetapi kita harus meyakini bahwa penyertaan Allah itu senantiasa tetap setia ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita baca sekali lagi, saya mencoba untuk memahami apa kata Bapak Presiden Jokowi mengatakan bahwa bangsa Indonesia sementara memasuki tahun 2023 ini, ada yang mengatakan bahwa ini masa gelap, masa suram, resesi ekonomi. Dan saya membuka lihat, ternyata apa sih program daripada Pak Jokowi. Rupanya di Indonesia pada tahun ini berbagai macam kegiatan olahraga yang diadakan di Indonesia, dan itu butuh biaya yang cukup banyak. Maka saya renungkan, oh iya, mungkin disesuaikan dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tahu keterbatasan bangsa Indonesia, sehingga pada akhirnya dia mau katakan bahwa kita berada di dalam resesi atau kita berada di dalam kekurangan dan keterbatasan. Apa kata orang Kristen? Bagaimana kita menyikapi hal ini sebagai orang-orang yang ada di tengah dunia ini dan sebagai anak bangsa? Apakah kita juga mau turut mengatakan bahwa gelap ke depan, akan terjadi resesi? Bisa saja itu terjadi dan orang dunia mengatakan itu. Tetapi kita yang punya firman pada hari ini, kita mau melihat bagaimana Tuhan mau memakai Gideon di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan, keterbatasan dan penindasan, tidak melihat apa-apa titik terang, tetapi Tuhan panggil dia dan meresponi dia. Dia juga menyatakan, Tuhan menyatakan kecintaannya, dan melalui Gideon melakukan perbuatan-perbuatan besar di tengah bangsa dan mengalahkan bangsa yang cukup besar. Kehadiran umat Tuhan membawa titik terang. Kehadiran umat Tuhan, Tuhan berperkara melalui kesederhanaannya. Gideon bukanlah orang yang hebat, bukan datang dari istana, bukan seorang yang kaya, bukan seorang yang penuh dengan pengetahuan dan bermodal banyak. Tidak. Gideon berangkat dari apa adanya, tetapi penyerahannya yang sesungguhnya kepada Tuhan. Pada akhirnya dia diproses. Walaupun pada akhirnya dia berdebat dengan Tuhan, tetapi itu manusia mau menunjukkan keterbatasannya. Namun dibalik dari itu, Tuhan tetap menepati janjinya, karena Tuhan mau menyatakan sesuatu melalui dia. Kita semua yang ada di dalam bangsa dan negara ini, kita harus meyakini bahwa kita adalah orang-orang yang spesial, ada di tengah bangsa kita sebagai umat Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri untuk melakukan banyak hal, sekecil apapun juga, dengan mengandalkan Tuhan, dengan meyakini bahwa Tuhan menyertai saya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Oleh karena itu, persiapan untuk menjadi seorang guru, menjadi seorang hamba Tuhan di tempat ini bukanlah cara yang mudah. Begitu banyak peraturan-peraturan yang harus dilakukan. Ketika kita mendapatkan konsekuensi, tentunya kita akan memberontak. Tentunya kita tidak akan menerima itu. Tetapi justru peraturan itu salah satu tujuan daripada Tuhan memberikan hukum-hukumnya bukan hanya sekedar untuk menghukum manusia, tetapi untuk menyatakan
menyatakan kasih-Nya kepada manusia yang sudah menyimpang agar bisa kembali kepada jalur dan kehendak Tuhan. Hanya orang yang mengerti firman akan memahami akan hal ini dan siap menerima segala sesuatu sebagai bentuk proses. Dan setelah melewati proses itu, kita melihat bagaimana Tuhan memakai kita. Dan Tuhan tidak akan memakai kita dalam tempat yang kecil, hanya di lingkungan STT, IKSN, atau Sentosa ASI. Tetapi melalui tugas dan pekerjaan yang kita kerjakan dengan baik, sebagai bukti nyata dan kualitas kita, dengan mengandalkan Tuhan, orang lain pasti melihat dan percaya. Inilah cara kerja PT Sentosa ASI. Sadar atau tidak sadar, semua orang yang duduk di sebelah kanan saya ini, khususnya yang di PT Sentosa ASI, sudah menjadi berkat di tengah bangsa kita. Amin. Kerjakanlah segala sesuatu, walaupun sukar dan sulit, ada janji Allah. Tuhan mau menyertai kita dan membuat kita berhasil. Jalanilah tahun 2023 ini dengan terus beriman kepada Tuhan. Pegang firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi kita di saat kita mengalami kelemahan, kesukaran, tantangan. Yakinlah Tuhan akan bekerja dengan caranya yang dasar untuk menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita melalui keberhasilan yang Tuhan beri. Amin. Kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk berpaut pada kebenaran firman-Mu. Karena firman ini satu-satu jaminan bagi kami di dalam melangkah, menatap, dan melakukan tugas pekerjaan yang Tuhan berikan pada kami. Tambahkanlah iman kepada kami untuk meyakini ini, dan lakukanlah perkara-perkara yang ajaib seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Selaku anak bangsa, kami juga boleh dapat memberikan sumbangsi di tengah bangsa kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Amin.